Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bisa kasih yang lebih dahsyat sekali lagi. Shalom. Kita bersyukur dan bersuka cita hari ini kita ada dalam malam pujian dan penyembahan. Dan biarlah pada hari ini kita bawa hati kita bawa hidup kita sepenuhnya hanya buat Tuhan. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah kunjung habisnya dalam hidup kami Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami mau Tuhan mengalami Engkau ya Tuhan. Kami mau mengalami pribadi-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Biar Engkau melawat kami Tuhan hari ini ya Tuhan. Dengan lawatan-Mu ya Bapa, dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Bapa, hari ini Tuhan, setiap hati dipuaskan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapak, yang berbeban berat Kau lepaskan. Kau berikan penghiburan bagi setiap kami ya Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya kami dapatkan hanya dalam hadirat-Mu ya Bapak. Beracaralah ya Tuhan dalam malam pujian penyembahan pada hari ini Tuhan. Karena kami tahu, kami sungguh percaya bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu, mengalami pribadi-Mu yang mengubahkan kami hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari terus arahkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukurmu bagi namanya yang kudus hari ini. Biar kita terus senangkan Dia, kita tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, sungguh bersyukur kepadamu. Oh, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Bapa, biar pujian ini Tuhan jadi penyembahan kami yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Di masa-masa ini kami mau berkata ya Tuhan bahwa kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Engkau ada beserta dengan kami. Thank you Lord, thank you Lord. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhku.
Tuhanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik bagi namanya. Katakan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus yang memberikan kepada kita kemenangan. Yes, Lord. Ini perkataan iman kami di hadapan-Mu, Bapa. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku
Shabayana baya shanamo. Shabayara labaya shandara labaya laba. Uraba shandara labaya laba. Shanabaya labaya laba. Yarabaya shandara laba. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu yang sungguh besar buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib yang sedang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Bapa. Kau selalu ada buat kami. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, yes Jesus, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan iman nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau selalu berjalan beserta dengan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu, karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersuka cita bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa dalam Mazmur 91 dikatakan, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sebelah kananku, tetapi Tuhan Allah selalu beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Haleluya. Pada
sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Thank you Lord. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Thank you Jesus. Sama-sama nyatakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan kanan kirimu takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Wow, haleluya. Mari sama-sama nyatakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Kami nyatakan dengan iman percaya kami Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah. Sekali lagi sama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya, haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami mau terus memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah kekuatan dan mazmur bagi setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang penuh sukacita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari
gunung batu dan keselamatan hanya padamu Tuhan. Hatiku percaya. Yes Lord, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama nyatakan, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Yes Lord, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ber... Mari Bapak Ibu Saudara katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintanya pada kita takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang Tuhan dan gunung-gunung beranjak ya Bapa, tapi kasih setiamu tidak akan pernah pergi daripada kami Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Iman percaya kami ya Bapa di hadapan-Mu, bahwa kasih setiamu tidak akan pergi daripada kami. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara, terus kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terus bawa hatimu, hidupmu sepenuhnya kehadirat Tuhan hari ini. Sebelum kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari lebih lagi kita mengalami pribadinya. Kita mengalami lawatannya. Mari minta sama Tuhan lebih lagi ya Bapa. Kami mau mengalami Engkau. Kami mau ketemu dengan Engkau. Biar setiap kita mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Sampai kita mengalami kemenangan, terobosan, kelepasan. Horaba syakana rabaya 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 rabaya. Horabaya rabaya rabaya syanda bayar rabaya. Kami sungguh amat percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami ya Bapa. Hari ini di rumah demi rumah, oh dimanapun kami berada, Engkau yang akan melawat Tuhan setiap kami ya Bapa. Engkau lihat hati yang sungguh merindukan Engkau. Engkau lihat pribadi yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Oh Rabba Shandara Labaya 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 Labaya.
kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya dan kami mau nyatakan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Oh, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, sebab kekuatan kami Tuhan, oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami nyatakan Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Kami yakin Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
cendaralaramu. Sungguh indah Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam tempat kediaman-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengalami Engkau Tuhan hari ini ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan terus beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kuasa-Mu Kau nyatakan lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul kembali hari ini. Walaupun kita terpisah oleh jarak, kita tidak bisa dipisahkan oleh kasih setia Tuhan yang tetap mengikat kita dalam satu tali kasih. Terima kasih Dr. Pak Agus ya, yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan pada hari ini. Saudara. Hari ini kita baca firman Tuhan di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di alam semesta ini Tuhan yang menciptakan dan Tuhan menetapkan aturan-aturan yang supaya makhluk hidup di dalam ketetapan-ketetapan tersebut, Saudara. Kalau makhluk hidup tidak hidup dalam ketetapan itu, maka makhluk hidup tidak akan mengalami eksistensi, tidak akan mengalami berkat dari kehidupan yang Tuhan berikan, Saudara. Seperti contoh burung memerlukan udara dan dia hidup di udara. Ya, kalau burung masuk ke dalam air, dia hidup dalam air, maka dia kehilangan eksistensinya karena dia tidak mengikuti ketetapan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan burung tersebut. Maka itu burung harus hidup di udara, Saudara. Demikian juga dengan ikan hidupnya di air. Jadi dia perlu mengikuti ketetapan Tuhan hidup di air. Kalau dia keluar dari air, hidup di udara, maka dia akan ngalamin kematian. Dia akan kehilangan eksistensinya dan tidak bisa menerima berkat yang dia dapatkan dari hidup, Saudara. Demikian bagaimana dengan gereja, Saudara. Gereja harus hidup di dalam area apa? Hidup dalam ketetapan apa yang Tuhan tetapkan. Nah, kita kembali dulu kepada arti dari gereja. Gereja adalah kumpulan orang percaya, orang-orang yang dibawa dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, atau kaum yang terpanggil keluar dari gelap dan untuk berhimpun bersama. Kaum terpanggil itu adalah orang-orang Kristen, itu adalah pengikut-pengikut Kristus, ya, dan itu adalah saudara dan saya. Dan kita dipanggil bukan untuk menjadi orang Kristen yang individualis, yang hidup sendiri-sendiri, yang bisa hidup tanpa orang lain, Saudara. Kita dipanggil untuk berhimpun menjadi satu sebagai satu gereja, hidup bersama-sama dalam persekutuan, dalam perhimpunan. Nah, hari ini saya akan sampaikan satu kata, yaitu yang jarang sebenarnya disampaikan, yaitu kata sidang. Ya, hidup dalam persidangan, hidup dalam bersidang. Nah, bagaimana kita mendengar kata gembala sidang, yang berarti gembala dari satu kumpulan jemaat, kumpulan orang-orang atau gereja. Atau ada satu gereja namanya Gereja Sidang Jemaat Allah, yaitu gereja kumpulan jemaat Allah, gereja himpunan jemaat Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bersidang juga artinya ya kita berhimpun, berkumpul, bersatu, ya, bersekutu bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi hakikat dari gereja, hakiki gereja itu adalah bersidang untuk berkumpul, supaya dia mempertahankan eksistensinya, supaya mereka boleh menjaga kehidupan rohaninya terus bertumbuh, berkembang, mengalami perkembangbiakan, Saudara. Dan itu yang ketetapan yang Tuhan memang mau dan taruh di dalam kehidupan bergereja, kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya, Saudara. Dan ciri-ciri dari hayat orang percaya sebenarnya itu dia suka dengan firman Tuhan, dia suka dekat-dekat dengan Tuhan, dia senang dengan dekat-dekat Tuhan. Dia cinta dengan kebenaran, dia membenci dosa, ya, menjauhi dosa, dan dia suka untuk berhimpun bersama, Saudara.
Ini hakikat gereja, ini hayat yang ada di dalam orang percaya, saudara. Suka berkumpul bersama. Saudara coba pernah alamin waktu lahir baru. Kita lahir baru, kita begitu rindu untuk bersekutu, kita rindu datang ke gereja, kita rindu memuji jemaat Tuhan, kita rindu dekat dengan Tuhan, kita rindu suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Kalau bisa tiap hari ke gereja, tiap hari ke gereja. Ada kebaktian tengah minggu, datang kebaktian tengah minggu. Ada kom 100, datang kom 100. Ada komsel, ada kul, datang kul. Kalau bisa tiap hari ada kegiatan gereja, berkumpul di gereja, dia akan datang ke gereja. Karena itu adalah hakikat, itu adalah hakiki, itu adalah hayat yang ada di dalam diri orang percaya, saudara. Dan Tuhan mengumpamakan, memberikan perumpamaan kita sebagai orang percaya itu seperti domba, saudara. Yohanes 10 ayat 3 dan Yohanes 10 ayat 16, Tuhan mengumpamakan orang Kristen itu seperti domba, saudara. Nah, saudara tahu bahwa domba, kita bukan hanya disebut sebagai domba, tapi juga disebut sebagai kawanan domba. Kisah Rasul 20 ayat 28, kita disebut sebagai satu kawanan, satu jemaat sebagai kawanan domba, seperti binatang domba, saudara. Nah, saudara tahu bahwa binatang domba hayatnya itu adalah suka untuk berhimpun bersama, suka berkumpul bersama, suka untuk bersekutu, suka masuk dalam kumpulan. Dia tidak bisa sendirian, saudara. Karena kenapa? Karena alat pertahanan yang terbaik bagi domba adalah dalam kumpulan, dalam persekutuan. Dia tidak bisa sendiri. Dia tahu bahwa dia kalau merasa aman, dia harus merasa dia pada saat dia merasa aman, dia dalam kumpulan, saudara. Kalau binatang lain ada senjata pertahanan dirinya. Ada binatang yang punya cakar ya untuk bisa melawan musuhnya. Ada binatang yang punya taring gigi yang tajam. Ada binatang yang punya cula untuk menanduk atau tanduk untuk menanduk musuhnya. Ada binatang yang punya ekor untuk dia kebas dan bisa melawan musuh. Ada binatang yang bahkan juga punya tubuh yang keras, punya duri-duri di tubuhnya untuk melawan, mengusir musuh. Dan domba tidak punya mekanisme pertahanan diri seperti binatang yang lain yang bisa mengeluarkan gas dari tubuhnya untuk mengusir lawannya, mengusir pemangsanya, atau bisa mengeluarkan cairan-cairan tertentu untuk mengusir lawannya. Domba tidak punya senjata pertahanan diri, saudara. Dan satu-satunya senjata pertahanan dirinya adalah dalam kumpulan, dalam kawanan, dalam satu kumpulan yang besar, maka dia akan merasa ada rasa aman di sana. Dan domba tidak bisa sendiri. Bagaimana kalau dia bisa tersendiri, dia bisa hilang? Karena dia mungkin terpeleset, jatuh ke jurang, atau dia minum air, dia masuk ke dalam air yang dalam, sehingga dia terbawa oleh arus, dia terpisah dari kawanannya. Tapi domba pada dasarnya tidak mau terpisah dari kawanannya. Yang dia kalau tidak jaga-jaga, dia tidak awas-awas, dia bisa terpisah. Tapi pada dasarnya hayat domba tidak mau terpisah, dia suka mau berhimpun. Demikian juga saudara dengan saya sebagai orang percaya. Kita harus hidup dalam perhimpunan, kita harus suka mencintai hubungan yang mesra di dalam persekutuan, saudara. Dan jangan sampai kita ditipu oleh si jahat, tertipu oleh si jahat, saudara. Kalau kita tidak lagi menyukai persekutuan, tidak lagi menyukai perhimpunan, tidak lagi suka untuk datang bersama-sama bertemu dengan saudara seiman, nanti kita sedang ditipu oleh si jahat. Kita merasa bahwa kita bisa sendirian, saudara. Kita sudah masuk dalam jebakan tipuan setan, saudara. Di Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini katakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah bentuk penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan secara khusus buat orang Kristen, buat orang percaya, kalau mereka berkumpul, kalau mereka berhimpun, kalau mereka bersidang, saudara. Di mana Tuhan sendiri nyatakan dirinya hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan karunia yang secara khusus yang tidak didapatkan kalau orang itu sendirian. Kalau orang itu berdoa sendiri, kalau orang itu membaca Alkitab sendiri, kalau dia bersaat teduh sendiri di rumah atau di kamarnya. Nah, karena itu para saudara perlu pahami hari ini bahwa bersidang itu adalah kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan buat setiap orang percaya, setiap orang yang sudah lahir baru, sudah ngalamin keselamatan. Engkau harus hidupin keselamatan dan hidup di dalam perhimpunan, dalam persekutuan, dalam bersidang, saudara. Nah, saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, ya, 2 atau 3 orang saja berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka.
Bapak Ibu Saudara, ada di dalam dunia ini persekutuan atau perjanjian dua orang, ada hubungan dua orang yang begitu kuat, yang punya komitmen, yang punya perjanjian, persetujuan untuk hidup bersama, untuk menjalani bersama-sama dan sampai kepada tujuan bersama-sama. Itu ada di dalam hubungan suami dan istri. Dan hubungan suami dan istri yang begitu kuat, yang begitu erat, yang dijalani di dalam nama Tuhan, ya, mereka bersekutu, berkumpul dalam nama Tuhan, maka apapun yang mereka minta, Tuhan akan berikan. Betapa bagusnya, betapa kuatnya hubungan di dalam persekutuan, saudara, di dalam kesatuan 2 atau 3 orang ini, saudara. Bahkan kalau lebih baik lagi, saudara, ya. Dan saya berikan satu perumpamaan begini, saudara. Kalau kita berdoa sendiri di rumah, kita saat teduh sendiri di rumah, kita ibadah sendiri di rumah, itu sama seperti kita mampu mengangkat beban yang 20 kilo sendirian. Tapi bagaimana kalau kita punya beban, kita punya permasalahan, kita punya pergumulan yang lebih dari 20 kilo, 2000 kilo misalnya, 2 ton, atau lebih dari 2 ton, 20 ton, bahkan 200 ton. Bagaimana kita sanggup mengangkat beban yang begitu berat? Kalau kita tidak memerlukan orang-orang lain untuk membantu kita bersama-sama mengangkat, memikul beban itu. Nah, kurang lebih demikianlah sama dengan kalau kita melakukannya bersama-sama pada saat masuk di dalam persekutuan, masuk di dalam perhimpunan, bersidang bersama-sama, saudara. Maka Tuhan akan memberikan, curahkan berkatnya pada saat kita berkumpul bersatu menjadi satu, saudara. Di Ulangan pasal 32 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Bapak Ibu Saudara, 1 orang bisa mengejar 1000 orang, 2 orang bisa membuat lari mengejar 10.000 orang. Bagaimana mungkin 2 orang bisa terjadi pelipat gandaan sampai 10.000 orang? Sedangkan 1 orang, 1000 orang, harusnya 2 orang mengejar 2000 orang. Bagaimana mungkin 1 orang bisa mengejar 1000? Terus ini firman Tuhan katakan 2 orang bisa mengejar 10.000, saudara. Bagaimana mungkin bisa terjadi pelipat gandaan? Karena sesuai dengan tadi yang kita baca ya di Matius 18 ayat 20, firman Tuhan katakan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, pada saat 1 orang sendirian bisa mengejar 1000 orang, pada saat 1 orang ini bersekutu, bersatu, berhimpun, ya, bersidang dengan 1 orang yang lain menjadi 2 orang, maka di dalam nama Tuhan mereka berkumpul, maka Tuhan hadir di tengah mereka. Pada saat ada kehadiran Tuhan, maka ada pelipat gandaan, saudara. 2 orang yang harusnya cuma mengejar 2000 orang, karena ada tambahan kehadiran Tuhan, maka terjadi pelipat gandaan. 2 orang bisa mengejar sampai 10.000 orang. Ini artinya benar-benar berkat Tuhan yang Tuhan berikan hanya diberikan pada saat orang itu bersekutu, pada saat orang itu bersatu bersama, tidak sendirian, saudara. Jadi Tuhan memang mau supaya gereja itu bersatu, berkumpul bersama. Kita lihat sama-sama kembali di Kisah Para Rasul 1 ayat 2-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, saya lompat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul bersama di satu tempat. Saudara, ini adalah Pentakosta pertama. Pentakosta pertama di mana Tuhan janjikan Roh Kudus. Tuhan janjikan kepada para murid, kalian nantikan, ya. Tunggu, nantikan. Saya akan curahkan Roh Kudus, Roh penolong, Roh yang akan memimpin kalian, yang memberi kalian kuasa supaya kalian bisa menjadi saksi Tuhan, pergi memberitakan Injil bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan janjikan Roh Kudus itu, dan mereka nantikan 10 hari, di hari ke-10 setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka dicurahkan Roh Kudus. Syaratnya apa? Mereka berkumpul bersama di satu tempat, mereka berkumpul, maka tercurah Roh Kudus, dipenuhi mereka oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, seandainya mereka terpisah satu dengan yang bisa-bisa di rumah masing-masing berdoa karena takut ditangkap, takut dipenjara, takut nanti disebut pengikut Yesus kumpul-kumpul, maka mereka ditangkap. Seandainya mereka tidak berkumpul bersama, maka tidak akan terjadi Pentakosta yang pertama, saudara. Nah, Pentakosta kedua yang terjadi di Asus Sastri pun demikian, saudara. Mereka berkumpul, berdoa bersama, dikumpulkan dalam satu tempat. Mereka bersama-sama berdoa, bergumul, menantikan, meminta
pencurahan Roh Kudus. William Seymour sebagai pemimpinnya mengumpulkan para jemaat Tuhan, berhimpun bersama, bersidang bersama, dan disitulah Roh Kudus dicurahkan. Dan kita tahu akhir-akhir ini Pak Niko katakan ini adalah Pentakosta ketiga, Tuhan akan mencurahkan rohnya secara luar biasa. Artinya berarti kita harus lebih lagi sering bersama-sama berkumpul, bersidang, berhimpun bersama, saudara. Nah, saudara, lebih awal-awal tahun yang lalu, ya, di awal tahun yang lalu terjadi pandemi yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan kita masuk dalam satu dimensi yang baru. Kita hidup dalam keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul, nggak bisa lagi ibadah bersama, nggak bisa lagi berjabat tangan, nggak bisa deket-deketan, saudara. Disuruh menjauhi kerumunan. Dan kita bahkan apalagi nggak bisa pelukan, nggak bisa cipika-cipiki lagi, tidak bisa lebih dekat, tidak bisa lebih intim lagi. Keadaan memaksa kita untuk tidak bisa berdekatan, saudara, tidak bisa bersekutu, tidak bisa berhimpun. Kita harus ibadah di rumah masing-masing, saudara. Ya, walaupun ibadah online, ada yang live, ada yang rekaman, saudara. Itu menyebabkan kita tidak bisa bersama-sama lagi hidup dalam satu perhimpunan yang langsung bersama-sama di satu tempat. Dan itu adalah kerugian besar buat gereja Tuhan. Nah, seperti Pak Niko katakan, ini virus corona ini, wabah ini datangnya dari setan. Jadi kita harus hardik seperti Tuhan menghardik angin ribut, angin topan, angin badai. Dan begitu banyak orang yang menentang Pak Niko, ya, menyatakan bahwa ini adalah nggak benar, ya. Dan kita tahu bahwa ini benar-benar datang dari setan memang. Virus corona ini adalah pekerjaan setan yang membuat gereja kehilangan berkat pada saat mereka bersekutu bersama. Ya, nggak salah sih, ada memang ibadah, kita ibadah online, ya, kita bisa di rumah masing-masing memanfaatkan teknologi yang ada, kita tetap bisa ibadah, ya, walaupun jadinya kita jadi nggak bersekutu dalam satu tempat bersama-sama, kita ibadah di rumah masing-masing, ya. Dan bahkan yang lebih merugikan lagi, yang lebih menyebabkan kita kehilangan keintiman, masing-masing punya device masing-masing, masing-masing punya handphone sendiri. Jadi setiap orang ibadah dengan menggunakan handphone masing-masing di kamar masing-masing mungkin. Ya, jadi nggak bisa lagi kumpul di ruang keluarga mungkin dengan menggunakan satu layar bersama-sama, satu keluarga ibadah bersama. Tidak lagi merasakan satu persekutuan perhimpunan yang intim. Masing-masing terpisah oleh jarak satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berhubungan erat, dekat. Kita tidak bisa bersekutu dengan yang lain, satu dengan yang lain dengan dekat. Karena jarak memisahkan kita. Karena keadaan yang memaksa kita tidak bisa lagi bersekutu. Saudara, ini benar-benar adalah pekerjaan setan. Maka kita harus hardik benar-benar seperti Pak Niko katakan. Dan itu adalah kerugian besar. Padahal kalau murid-murid mau mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka harus berkumpul, mereka harus bersekutu, mereka harus bersatu di satu tempat bersama-sama menanti-nantikan Roh Kudus. Oke lah kalau ada yang bilang, oh karena ada teknologi yang jauh kita jadi dekat, kita bisa video call, kita bisa zoom, kita bisa pakai semua media-media elektronik yang ada, kita bisa pakai Skype, kita bisa pakai Google Meet gitu ya, kita bisa saling bertemu, nggak ada masalah, ya. Walaupun jarak memisahkan kita bisa tetap bertemu. Tapi satu, saudara, kita terpisah, walaupun bisa tatap-tatapan lewat layar, ya. Tapi kita nggak bisa merasakan satu persekutuan yang real, yang nyata pada saat kita sama-sama bersekutu secara tatap muka, bisa berhadap-hadapan, bisa saling lihat-lihatan, bisa saling bergandengan tangan, saudara. Itu yang kita tidak dapatkan pada saat kita masuk dalam ibadah secara online, ya. Nah, saudara, ada karunia yang Tuhan berikan secara individual, tapi juga ada karunia yang Tuhan berikan secara korporat yang Tuhan berikan pada saat kita berkumpul, berhimpun bersama. Kalau karunia-karunia individu itu kita bisa dapatkan pada saat kita berdoa sendiri di kamar, kita saat teduh sendiri, kita baca firman sendiri. Tapi ada karunia yang Tuhan hanya berikan pada saat gereja, jemaat Tuhan, kumpulan domba Tuhan itu bersatu, bersama-sama, bersekutu, berhimpun, dan atau bersidang. Dan itu hanya diberikan pada saat mereka bersatu, berkumpul, saudara, ya. Dan itulah yang namanya karunia korporat, ya. Saya kasih satu contoh di Alkitab di mana Tuhan menyatakan diri dan Tuhan berikan berkatnya kepada para murid dalam bentuk karunia korporat yang tidak diberikan kepada murid pada saat murid itu sendirian, saudara.
Di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 ini adalah kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid di malam pertama hari kebangkitannya. Di hari pertama kebangkitannya, pada hari pertama dia bangkit, itu murid pertama yang menjumpai, yang bertemu sama Tuhan Yesus adalah Maria. Maria datang ke kubur Tuhan Yesus dan dia mencari Tuhan Yesus. Dia lihat mayat Tuhan Yesus tidak ada, dia menangis. Lalu Tuhan berbicara pada dia. Dia tidak sadar bahwa itu Tuhan berbicara pada dia. Waktu dia sadar bahwa Tuhan itu sendiri adalah Tuhan, dia begitu rindu, dia begitu senang. Dia mau datang menghampiri Tuhan. Tuhan bilang, jangan, kau tidak bisa menyentuh saya, karena saya belum pergi kepada Bapa. Tapi malam harinya, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, dia sampaikan, Shalom, salam damai sejahtera buat kalian semua. Ya, lalu para murid begitu kaget. Ya, mungkin ada juga yang takut, tapi Tuhan meyakinkan mereka, ini aku. Engkau lihatlah tanganku, engkau lihatlah lambungku yang ditusuk bekas paku. Ini aku bangkit kembali. Wah, murid-murid begitu sukacita, begitu senang. Mungkin mereka datang memeluk Tuhan Yesus, mereka senang meluapkan kegembiraan mereka, meluapkan sukacita mereka, ya, meluapkan pengharapan mereka yang begitu besar dan senang sekali ketemu sama Tuhan. Mereka datang peluk Tuhan Yesus, mereka bisa jamah Tuhan, mereka bisa pegang Tuhan secara langsung yang tidak dialami oleh Maria pada saat pertama ketemu Tuhan. Dan saudara, pada saat itu, malam itu Tuhan bilang, saya hembuskan Roh Kudus, Tuhan hembuskan Roh Kudus pada para murid pada malam itu, yang tidak didapatkan Maria pada saat Maria bertemu secara pribadi sendirian sama Tuhan. Nah, malam itu juga Tuhan mengajarkan mereka, para murid, pengajaran bahwa kalau dosa orang engkau nyatakan tidak ada, engkau ampuni, maka dosanya pun diampuni. Tapi kalau engkau nyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Tuhan berikan satu pengajaran yang baru kepada para murid, yang murid tidak pernah dapatkan, saudara. Nah, saudara, ini adalah karunia porat-porat kalau orang Kristen, anak Tuhan, percaya, orang percaya berkumpul bersama. Dan ada satu orang murid yang pada malam itu tidak hadir, saudara. Dia adalah Thomas. Dia tidak hadir dalam perkumpulan pada malam pertama Tuhan Yesus bangkit. Dan Thomas, waktu keesokan harinya murid-murid kasih tahu Thomas, Tuhan Yesus bangkit loh, dia benar-benar bangkit. Dan Thomas bilang apa? Ini cukup aneh juga ya. Thomas nih kayaknya orang yang sukar percaya kalau dia tidak melihat langsung. Padahal dia udah bersama-sama dengan para murid, udah begitu lama, ya lebih dari 3 tahun tinggal bersama dengan para murid, tinggal dengan Tuhan Yesus. Tapi dia bisa nggak percaya dari begitu banyak murid yang menjadi saksi mata malam pertama itu bertemu, melihat secara Yesus secara pribadi, fisik, ya, dan mereka bertatapan, mereka bisa bersentuhan. Thomas bisa nggak percaya. Tuhan bahkan dia sampai bilang, saya tidak akan percaya sampai saya mencucukkan jari saya ke tangan Tuhan Yesus yang lubang itu, baru saya percaya. Bayangkan, saudara, ya, inilah kerugian kalau kita tidak datang dalam persekutuan, dalam perhimpunan, kita tidak ikut bersidang. Ini bahaya, saudara. Ini begitu kerugian yang begitu besar buat orang Kristen, buat jemaat Tuhan, buat kita kalau kita nggak datang dan bersidang. Kita meninggalkan pertemuan-pertemuan kita, pertemuan doa, pertemuan ibadah, ya, pertemuan pengajaran, misalnya pemuritan, kita nggak datang, kita kehilangan berkat yang begitu besar seperti Thomas. Tapi syukur pada Tuhan, Tuhan baik, Tuhan masih kasih kesempatan pada Thomas. Di beberapa kesempatan berikutnya, pas ke pertemuan berikutnya, Tuhan datang lagi dan Thomas hadir di sana. Puji Tuhan, dia hadir, dan Tuhan secara khusus datang hanya untuk menyatakan kepada Thomas, ini aku udah bangkit, ini kau mau cucukkan tanganmu, masukkan ke dalam tanganku, cucukkan jarimu ke dalam tangan. Thomas nangis, Tuhan, saya percaya kepadamu, saya yakin Tuhan kau sungguh hidup, terima kasih Tuhan, kau sudah nyatakan dirimu kepada aku. Dan saudara, ini adalah kesempatan waktu di mana Tuhan sendiri secara khusus mewahyukan dirinya pada saat Thomas datang di dalam perkumpulan. Tuhan tidak datang kepada Thomas pada saat dia sendirian di rumah, pada saat dia ibadah sendirian. Tuhan datang pada saat Thomas sedang berkumpul, bersidang bersama dengan jemaat, dengan murid yang lain. Dan Tuhan nyatakan bahwa dia bangkit, saudara. Seandainya Thomas nggak datang pada hari itu, mungkin pada kesempatan itu dia tidak hadir, mungkin Thomas sudah bikin kitab baru, mungkin dia sudah tulis surat baru menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bangkit. Wah, betapa ruginya.
Tapi untung Thomas datang di pertemuan berikutnya dan dia tidak kehilangan berkatnya, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara bisa pahami, bisa lihat sendiri di sini betapa pentingnya orang itu berkumpul, bersidang bersatu, saudara. Dan Pak Niko bilang ini adalah Pentakosta ketiga. Kalau ini Pentakosta ketiga, maka terjadi pencurahan Roh Kudus luar biasa untuk memperlengkapi kita, diberi kuasa untuk pergi dan menyelesaikan amanat agung. Ini adalah terakhir di mana penuaian jiwa besar-besaran terjadi, saudara. Ini kesempatan terakhir. Dan ini adalah kesempatan kita untuk harus lebih lagi, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi lebih giat lagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lebih giat lagi kita ikutin pertemuan-pertemuan, ya. Kalau ada bisa secara udah tatap muka, kita jangan sengaja cari alasan, saudara. Waduh, ini kan masih pemerintah bikin peraturan 5M, mau bisa menjauhi kerumunan. Kalau bisa kita jangan dekat-dekat dulu lah. Oh, saudara, kita sudah tertipu oleh apa yang setan sedang rancangkan, supaya gereja kehilangan berkat pada saat mereka bersekutu, berhimpun, dan bersidang. Ini yang dikerjakan oleh si jahat, supaya apa yang dinubuatkan dalam Matius 24, kasih semua orang akan semakin dingin, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Cinta mula-mulanya nggak ada lagi kerinduan untuk bersekutu, yang ada ketakutan, yang ada nggak mau datang berkumpul. Wah, kita sudah dibikin supaya domba yang terpisah dari kawanan, sehingga kalau udah terpisah kawanan, gampang sekali pemangsa musuh akan menyergap dan memakan habis domba yang sendirian itu, saudara. Saudara, kita harus sadari ini, ya, domba itu suka maunya hidup dalam kumpulan. Kita harus merindukan persekutuan, harus merindukan perkumpulan bersama, perhimpunan bersama, bersidang bersama, tidak meninggalkannya, saudara. Nah, kalau kita tinggalkan, kita akan kehilangan, kita akan mengalami kerugian yang besar, saudara. Ya, saudara perhatikan kok, Bapak Ibu saudara, ya, ada satu prinsip, ada dua prinsip yang kita harus jalankan benar-benar pada saat kita hidup di dalam ketetapan Tuhan untuk bersidang, untuk berhimpun, untuk bersekutu, saudara, ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita prinsip pertama yang kita harus lakukan pada saat kita bersidang atau berkumpul? Yang pertama, sebagaimana tercatat tadi di Matius pasal 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Artinya kita harus berkumpul di dalam nama Tuhan. Segala sesuatu waktu kita lakukan persidangan, waktu kita lakukan perhimpunan, persekutuan, harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke persekutuan, kita mau datang ibadah, kita mau datang ke kul misalnya, kita mau datang ikut doa, karena kita mencari si Anu. Oh, karena si Anu itu dekat dengan saya, karena si Anu itu baik sama saya, karena saya nggak kenal yang lain, saya nggak dekat sama yang lain. Kalau ada si Anu, saya jadi enak, jadi saya mau datang karena si Anu. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita datang persekutuan, kita datang bersidang, kita datang dalam perhimpunan karena dalam nama si Anu, saudara, bukan dalam nama Tuhan. Kita kehilangan keuntungan yang besar kalau kita datang dalam nama si Anu, bukan lagi dalam nama Tuhan. Dan saudara, atau sebaliknya, saudara, kita nggak mau datang ke gereja, kita nggak mau datang ke kul karena kita nggak suka sama si Anu. Aduh, si Anu itu saya nggak suka sama dia, ada dia saya nggak mau datang deh. Nah, kita udah kehilangan, kita udah mengalami kerugian, saudara. Yang menyelamatkan kita darah si Anu atau darah Yesus, saudara. Yang menyelamatkan kita tentu darah Yesus, bukan darah si Anu. Jadi jangan gara-gara si Anu kita nggak datang, atau gara-gara si Anu kita memang datang cari si Anu, saudara. Atau kita datang ke gereja karena kita mau dengar khotbah pendeta A. Waduh, kalau pendeta A ini khotbah bagus sekali, bersemangat. Wah, orang semua jadi bangkit, terbakar apinya. Dia mau datang ibadah dengar khotbah si pendeta A. Bapak Ibu Saudara, kalau kita demikian, kita sudah tertipu oleh setan. Kita datang di dalam nama si pendeta A, atau kita datang karena mau mendengar khotbah si pendeta B. Waduh, kalau pendeta B khotbah enak banget, dari awal sampai akhir lucu terus, ketawa terus kita, ya, dihibur kita, jemaat semua dihibur. Jadi semua orang mau datang dengar pendeta si A, si B khotbah. Bapak Ibu Saudara, kalau demikian kita datang dalam nama si pendeta B, bukan lagi dalam nama Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat semua keadaan, lewat semua orang, lewat semua cara, saudara. Yang penting kita punya kerinduan, saya mau datang karena sama Tuhan, saya mau datang bersekutu sama Tuhan di dalam nama Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai pendeta A, silakan. Tuhan mau pakai pendeta B, silakan. Saya tahu Tuhan bisa pakai semua orang.
dan Tuhan bisa pakai untuk membebaskan. Pada saat masuk dalam persekutuan, Tuhan bisa pakai untuk melepaskan, Tuhan bisa pakai untuk memberi terang, memberi saya wahyu, memberi saya hikmat, memberikan mungkin saya kelepasan, kebebasan, memberi penghiburan, ya, memberikan nubuatan. Tuhan bisa pakai semua, Tuhan, saudara. Ya, jadi kita harus cari Tuhan, kita harus datang di dalam nama Tuhan, bukan di dalam nama manusia, saudara. Nah, prinsip yang bersidang yang kedua yang kita harus pahami, saudara, adalah waktu kita bersidang, ya, kita harus datang untuk maksud membangun orang lain. Sebagaimana di 1 Korintus 14 ayat 26. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang dalam persidangan, kita datang dalam perkumpulan, kita dalam pertemuan-pertemuan untuk pertemuan orang Kristen, ya, maka kita harus tahu bahwa maksud kita datang untuk berkumpul, untuk bersekutu, untuk berhimpun, untuk fellowship, itu adalah tujuannya untuk membangun orang lain. Yang pertama, tadi di dalam nama Tuhan, tapi yang kedua, kita datang untuk memberi sesuatu, untuk mempersembahkan sesuatu guna kepentingan orang, supaya orang itu terbangun, supaya orang itu terbina, saudara. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang yang merasa, saya kalau ibadah, saya merasa gersang, saya datang ke kelompok saya itu kok saya nggak dapat apa-apa, terus saya merasa kering, gitu ya. Kenapa bisa demikian terjadi, saudara? Karena orang itu sudah datang dengan motivasi bukan lagi untuk memberi, tapi datang untuk mendapatkan sesuatu, untuk menerima sesuatu, saudara. Firman Tuhan katakan, berilah maka engkau akan diberi, berilah maka engkau akan menerima. Jadi kalau kita mau menerima, maka kita harus memberi terlebih dahulu, saudara, baru kita akan terima. Kenapa bisa jadi gersang? Kenapa bisa merasa kering? Kenapa bisa nggak dapat apa-apa? Karena motivasinya mau menerima. Mungkin selama ini udah nggak pernah memberi, nggak punya niat lagi mau mempersembahkan sesuatu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mau berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Bila mana dalam satu gereja, kumpulan jemaat, tiap-tiap orang yang ada di dalam gereja itu datang ke gereja hanya niatnya untuk menerima sesuatu, mendapat sesuatu. Tidak ada satupun yang mau mempersembahkan sesuatu. Maka semua orang di gereja itu akan merasa hambar, merasa kering, merasa tandus, merasa tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi bila ada beberapa orang saja di jemaat itu punya niat untuk datang dengan memberi sesuatu, mempersembahkan sesuatu, membangun orang lain, membina orang lain, maka niscaya orang-orang di gereja itu akan mulai merasa mendapatkan sesuatu. Ya. Apalagi kalau semua orang di gereja itu niatnya datang untuk mempersembahkan sesuatu, mau beri sesuatu, dia mau berikan apa yang dia bisa berikan, karunia apa yang ada padanya diberikan. Kalau karunia mengajar, dia mengajar. Kalau karunia bernubuat, dia berikan karunia bernubuat. Kalau karunia menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit sembuh, dia lakukan, diberikan itu. Maka gereja itu akan sangat diberkati. Apalagi kalau semua di dalamnya terlibat, di dalamnya mengerti perkara ini, datang bersidang untuk mempersembahkan sesuatu. Betapa kayanya gereja itu, betapa diberkatinya gereja itu dalam karunia-karunia, dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati gereja itu dalam banyak karunia, sehingga gereja itu bertumbuh menjadi gereja yang sehat, saudara. Bukankah itu yang Tuhan, hakikat yang memang Tuhan mau ada di dalam gereja? Ketetapan yang Tuhan tetapkan ada di dalam gereja. Tapi gereja tidak berfungsi selama ini. Banyak jemaat yang hanya datang untuk menerima, mendapatkan sesuatu. Tidak lagi berpikir bagaimana dia bisa beri sesuatu buat jemaat, buat anggota tubuh Kristus yang lain, supaya yang lain terbangun, supaya yang lain terbina, saudara. Nah, saudara, ini adalah rahasia yang Tuhan mau berikan pada kita di Pentakosta ketiga ini, supaya kita hidup dalam perkumpulan, dalam persidangan, hidup di dalam perhimpunan, tidak tercerai-berai, tidak terpisah-pisah. Kita bersatu satu dengan yang lain, supaya kita boleh saling menguatkan, boleh menerima berkat karunia Tuhan secara korporat yang Tuhan berikan kepada semua yang berkumpul pada saat itu. Saya yakin sekali, saudara, ini adalah rancangan Tuhan, ini adalah Pentakosta ketiga yang Tuhan memang janjikan untuk gereja Tuhan dapatkan. Dan akhir-akhir ini kita harus semakin giat, saudara. Jangan justru keadaan ini membuat kita punya alasan. Akan pemerintah, wakilnya Tuhan, pemerintah udah bilang kita jangan berkerumun, ya. Jadi saya nggak usahlah berkerumun, nggak usahlah rame-rame kita, ya. Itu membuat kita punya alasan, saudara, untuk tidak hidup di dalam
ketetapan yang Tuhan mau untuk kita hidupin, supaya gereja mengalami eksistensi, supaya gereja bisa eksis, bisa punya berkat dalam kehidupan yang Tuhan berikan buat gereja, saudara. Nah, kita harus menyadari ini, saudara. Ini Pentakosta kelima kita tidak sia-sia, Pentakosta ketiga kita tidak sia-siakan, saudara. Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan itu akan dipercepat dengan gereja Tuhan pergi menyelesaikan amanat agung. Di Ibrani 10 ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, akhir-akhir ini ya, kita justru harus semakin saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Tuhan tetapkan buat kita. Kita ingatkan saudara, kita menasihati mereka ya, supaya kita saling bersama-sama dalam hidup dalam persekutuan, tidak keluar dari persekutuan, tidak sendirian, saudara. Hidup dalam kasih mesra, hidup dalam keintiman. Ya, kita sekarang nggak bisa lagi jabatan. Dulu kita bisa jabatan tangan, kita bisa pelukan, kita bisa berangkulan. Sekarang nggak bisa. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak bisa intim, tidak bisa bersekutu, tidak bisa berdekatan, saudara. Jangan itu menjadi alasan, saudara. Kalau kita lihat sudah setahun ini, ya, wabah corona ini, kita lihat dari data-data yang ada, yang meninggal cuma 1%, 2%. Paling ada beberapa daerah yang paling tinggi 3% tingkat kematian dibandingkan kasus kejadiannya. Berarti kecil sekali, saudara, tingkat kematian dibanding kasusnya. Jadi kita sebenarnya harus menyadari bahwa dari data yang ada saja ya, kita harus tidak lagi ditakutkan, saudara, dengan berita-berita yang hoax, berita-berita yang menakutkan. Ya, hidup dan mati kita di tangan Tuhan, saudara. Jadi kita tahu bahwa kalau gereja mau eksis, gereja mau ngalamin perkembangbiakan, mau bertumbuh, maka gereja harus hidup dalam berhimpun, dalam bersidang, dalam bersekutu bersama, tidak meninggalkan persekutuan bersama-sama, saudara. Ya, dan saudara, di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, perhatikan di sini. Ini adalah jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dalam perhimpunan, bersidang. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan terakhir, ayat 46. Pasal 2 ayat 46. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak, Ibu, Saudara, kita berkumpul, kita berhimpun dengan satu niat tulus hati, datang untuk memberi sesuatu, datang untuk mempersembahkan sesuatu, datang untuk membangun, niat membangun, membina orang lain, saudara. Kita datang dengan senyuman aja, itu sudah bisa membangun orang lain. Kita datang menerima orang lain, menjadi penerima jemaat, senyum menyambut orang, kita melayani semua punya bagian, dan kita semua bisa memberi, mempersembahkan sesuatu, saudara. Maka gereja akan terberkati, gereja akan dibangun. Dan kita akan ngalamin yang namanya pencurahan Roh Kudus yang ketiga, yang besar-besaran, Pentakosta ketiga, yang dicurahkan luar biasa buat gereja di akhir zaman ini. Saya yakin sekali, saudara, ini adalah rencana Tuhan, ini adalah maksud Tuhan, supaya kita hidup di dalamnya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Niko kepada gereja kita, sebagai gereja yang membawa pesan Pentakosta ketiga kepada dunia ini, saudara. Nah, semakin sering lagi kita bersekutu, semakin sering lagi kita hidup dalam perhimpunan, hidup bersidang bersama-sama, sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa.
Bapak terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Bapak. Kalau sebentar kami akan memberikan Tuhan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Kami juga mau memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Raja kemuliaan. Kami percaya Tuhan Engkau yang multiplikasikan setiap persembahan yang kami taburkan hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bahkan ku bawa persembahanku. Yes Jesus, persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Kami persilakan. Mari saudara-saudara kita satukan hati sebelum kita mengakhiri ibadah PPWN hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, yang online maupun yang offline. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar sungguh Tuhan kami ingin mengucap syukur untuk segala yang boleh kami terima Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan, Jakarta Tuhan, biar sungguh Tuhan Engkau yang lihat situasi dan kondisinya bagaimana Tuhan. Engkau yang lihat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami ingin mengucap syukur, kami ingin memberikan berkat Tuhan. Kami ingin mengucapkan berkat Tuhan. Kami tidak ingin mengutuki, kami tidak ingin berkata yang jelek Tuhan buat bangsa kota kami Tuhan. Biar sungguh Tuhan, Indonesia adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan. Kota kami Jakarta adalah kota yang Engkau pilih Tuhan. Biar sungguh Tuhan Engkau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahkan Tuhan anak-anak muda Tuhan Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Generasi Yeremia ini Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar sungguh Tuhan di tahun ini tahun integritas Tuhan. Anak-anak muda-Mu Tuhan bisa menjadi anak-anak yang mempunyai integritas yang lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan anak-anak muda Tuhan dipakai lebih Tuhan. Dipakai dahsyat Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami ingin berdoa juga buat kebenaran firman-Mu yang tadi dibagikan Tuhan. Biar sungguh Tuhan itu boleh masuk ke dalam hati kami Tuhan. Itu boleh kami terapkan Tuhan. Itu boleh kami lakukan Tuhan. Biar sungguh Tuhan itu tidak hanya sebatas kami dengar Tuhan, tapi kami juga lakukan. Bahkan itu menjadi sebuah karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu malam yang indah ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah PPWN ini Tuhan, kami ingin terima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh buka hati, kita boleh angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, dan penggenapan janji-janji Allah boleh tergenapi atas hidupmu dan keluargamu. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin.